Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Saftra Sambaga. Saya dari kelas biologi non-IPB, prodi biologi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang identifikasi karakteristik morfologi tumbuhan. Baik, jadi kita masuk pada rumusan masalahnya. Yang pertama yaitu bagaimana cara mengidentifikasi dan membuat deskripsi spesimen hasil koleksi menggunakan kunci identifikasi. Kemudian yang kedua, bagaimana ciri-ciri morfologi tumbuhan yang kemudian ditemukan. Selanjutnya yaitu apa saja jenis-jenis tumbuhan yang ditemukan dalam proses pengamatan. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, di mana saya menemukan hasil pengamatan yaitu Psidium guajava atau yang kita sebut jambu biji. Nah, jambu biji dikenal juga dengan nama lain yaitu Psidium aromaticus blanco. Nah, tanaman ini asli berasal dari daerah Amerika tropik antara Meksiko sampai dengan Peru, menyebar ke daerah Asia oleh pedagang Spanyol dan Portugis. Kemudian dari hasil pengamatan saya, tumbuhan jambu biji ini memiliki tinggi dan panjang batang sekitar 170 cm dan dengan panjang daun mencapai 11 cm. Kemudian lebar daun mencapai 6 cm. Sedangkan akar dari tanaman ini merupakan akar tunggang dan batang dari tanaman ini berwarna kecoklatan dan halus. Teksturnya agak halus. Tanaman ini memiliki buah yang berwarna hijau dengan daging buah berwarna putih atau merah dan berasa asam manis. Buah tanaman ini dikenal mengandung banyak vitamin C. Jambu ini dapat diperbanyak dengan biji, namun demikian perbanyakan dengan cara ini tidak banyak disukai karena tumbuhnya lebih lama menjadi dewasa dan juga akan berubah sifat dari induknya. Nah, perbanyakan yang sekarang dilakukan yaitu perbanyakan vegetatif atau cara vegetatif. Nah, khususnya dengan cara percangkokan. Nah, dalam hasil pengamatan yang saya dapatkan, jika dilihat dari literatur yang saya baca, terdapat beberapa perbedaan antara hasil pengamatan saya dan dari rujukan-rujukan yang saya baca, yaitu di mana dalam penelitiannya Haine 1987 tinggi tanaman dapat mencapai 10 meter. Nah, mulai berubah antara umur 2 sampai 4 tahun dan umur tanaman produktif 30 sampai 40 tahun. Itu menurut Burkill 1935 dan Fay dan Coronel 1999. Kemudian kultivar jambu biji 18 yang dikenal dan beredar di masyarakat. Nah, pedagang buah dan bunga bermacam-macam, diantaranya jambu kerikil, jambu biasa, jambu mawar, jambu sukun, dan jambu bengkok. Nah, jambu biji koleksi kebun percobaan Sukumalia mempunyai 7 tipe. Tanaman ini berasal dari Cinnabon yang ditanam kembali ke kebun percobaan Sukamulia pada tahun 1980. Nah, bagian tanaman yang sering digunakan sebagai obat adalah daunnya, karena daun yang dimiliki tanaman ini diketahui mengandung senyawa tanin 9-12%. Jadi dia mengandung senyawa tanin 9-12%, minyak atsiri, nah minyak lemak dan asam malat. Itu menurut Debkes 1989. Kemudian kalau dilihat dari klasifikasinya, jambu ini memiliki famili Myrtaceae, kemudian genus Psidium, ordo Myrtales, kemudian spesies P. guajava. Jadi kita masuk pada tumbuhan kedua yaitu Tabernaemanthana divercate, yaitu tanaman berupa semak atau pohon kecil, atau bisa juga dikatakan sebagai tanaman yang berbunga karena dia memiliki bunga. Kemudian tanaman ini berdiameter sekitar 310 cm dengan memiliki 2 buah
mericap yang terpisah. Jadi tumbuhan ini memiliki buah yang terdiri dari 2 buah mericap yang terpisah. Kemudian warna dari bunganya sendiri itu berwarna putih, sedangkan akarnya bisa dikatakan dia mempunyai akar tunggang. Jadi bunga tanaman ini dia berbunga, kemudian dengan bunganya berwarna putih, batangnya dia agak sedikit kasar ketika kita sentuh, kemudian batangnya pula dia berwarna sedikit kecoklatan dengan dilengkapi akar yang merupakan akar tunggang. Selanjutnya tumbuhan ketiga yang saya dapati dalam proses pengamatan yaitu Mimosa pudica atau sering kita sebut yaitu putri malu. Nah, putri malu dalam bahasa Latin yaitu Mimosa pudica, yaitu tumbuhan dengan ciri daun yang menutup dengan sendirinya saat disentuh dan membuka kembali setelah beberapa lama terkena sentuhan. Nah, tanaman ini dia sedikit berduri, kemudian berbiji tertutup. Dia bisa dikatakan tumbuhan Angiospermae dan terdapat pada kelompok tumbuhan berkeping atau dikotil, berkeping 2 atau dikotil. Nah, tumbuhan berdaun majemuk, menyirip, dan daun kemudian bertepi rata. Ini memiliki letak daun yang berhadapan serta termasuk dalam suku penggolongan, suku polong-polongan. Nah, tumbuh di pinggir jalan atau tanah lapang, kemudian cepat berkembang biak. Jadi tanaman ini dia cepat berkembang biak. Kemudian tumbuh tidur di tanah, atau bisa dikatakan tanaman ini melantai. Kemudian kadang-kadang dia juga agak tegak. Nah, batang bulat, berbulu, dan berduri. Kemudian daun dia kecil-kecil, tersusun majemuk. Kemudian bentuk lonjong dengan ujung lancip. Nah, dia berwarna hijau, ada yang warna kemerah-merahan. Bila daun disentuh akan menutup, atau seperti yang saya jelaskan tadi, dia ketika disentuh dia akan menutup. Jadi mungkin itu yang dikatakan bisa ditarik kesimpulan bahwa dikatakan putri malu. Nah, kemudian bunga berbentuk bulat seperti bola, kemudian warna merah muda, bertangkai. Kemudian jika bisa dilihat dari morfologi tumbuhan ini, yaitu dilihat dari daun berupa daun majemuk menyirip ganda yang sempurna. Nah, jumlah anak daun setiap sirip 5 sampai 26 pasang. 26 pasang. Helaian anak daun berbentuk memanjang sampai lenset. Kemudian ujung runcing, pangkal memudar, tepi rata, pembukaan atas dan bawah licin. Nah, kemudian panjang sampai 6 sampai 16 mm, kemudian lebar 1 sampai 3 mm, berwarna hijau. Umumnya tepi daun berwarna ungu. Jika daun tersentuh akan melipatkan diri, menyirip rangkap, kemudian sirip terkumpul rapat dengan panjang 4,5 cm. Sedangkan bijinya dia biji bulat dan pipih. Buah terbentuk polong, pipih seperti garis. Kemudian dari segi batangnya bulat, berambut dan berduri. Kemudian batang dengan rambut sikal yang mengarah miring ke bawah. Sedangkan jika dilihat dari akar, dia akar berupa akar pena yang kuat. Dan dilihat dari morfologi bunganya, yaitu bunga berbentuk bulat seperti bola, bertangkai, berwarna ungu atau merah, kemudian kelopak sangat kecil, bergerigi 4 seperti selaput putih, kemudian tabung mahkota kecil, bertajo 4 seperti selaput putih. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan mengenai identifikasi tanaman
atau identifikasi karakteristik morfologi tumbuhan yang sempat saya lakukan langsung di lapangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.